kelas A dengan NRP 21216023. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai Hospital Disaster Plan. Presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah K3L dan Standar Internasional. Berikut saya sampaikan terlebih dahulu untuk overview dari pembahasan untuk presentasi kali ini. Untuk yang pertama, background. Yang kedua, problem statement. Yang ketiga, definisi dari Hospital Disaster Plan. Lalu yang keempat, regulation of standard. Lalu yang kelima, main component. Yang keenam, challenge implementation for Hospital Disaster Plan. Yang ketujuh, study case, and yang terakhir adalah conclusion and recommendation. Rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan masyarakat, terutama ketika terjadi bencana. Menurut berbagai penelitian, bencana alam maupun buatan dapat menyebabkan lonjakan besar pada kebutuhan medis yang seringkali melebihi kapasitas layanan yang tersedia di rumah sakit. Berdasarkan penelitian dari Zoom dan juga teman-temannya pada tahun 2020. Jadi sebagai respons, penting bagi rumah sakit untuk memiliki rencana bencana atau Hospital Disaster Plan yang efektif yang bertujuan untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan pelayanan saat bencana. Lalu, dalam pembahasan kali ini, apa saja problem statement yang dibahas? Jadi, dalam menghadapi bencana, rumah sakit memerlukan hospital disaster plan untuk memastikan keselamatan pasien dan juga stafnya. Namun, pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan, seperti koordinasi dan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, beberapa masalah perlu diidentifikasi untuk memastikan keberhasilan rencana ini. Antara lain, yang pertama, bagaimana efektivitas Hospital Disaster Plan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon rumah sakit saat terjadi bencana. Lalu yang kedua, apa saja faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Hospital Disaster Plan di rumah sakit? Lalu yang ketiga, apa dampak Hospital Disaster Plan terhadap kualitas pelayanan medis dan keselamatan pasien selama dan setelah bencana? Lalu apa sih definisi dari Hospital Disaster Plan? Yang mana Hospital Disaster Plan adalah rencana komprehensif yang disusun oleh rumah sakit untuk mempersiapkan, merespons, dan memulihkan situasi darurat atau bencana yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan. Jadi rencana ini menyangkut prosedur untuk menjaga keselamatan pasien, staf, serta melindungi fasilitas rumah sakit dari kerusakan. Jadi main goals dari Hospital Disaster Plan ini diantaranya adalah menjamin kelangsungan layanan medis selama dan setelah bencana, mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap pasien, staf, dan infrastruktur, dan juga memastikan koordinasi yang efektif antar departemen. Lalu bagaimana dengan hukum dan juga regulasi di negara Indonesia kita ini? Untuk yang pertama, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, yang mana bahwa setiap fasilitas publik, termasuk rumah sakit, harus memiliki rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana penanggulangan bencana. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2026 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Di sini mengatur keselamatan kerja di rumah sakit, termasuk prosedur tanggap darurat yang mencakup keselamatan pasien dan staf. Lalu ada standar akreditasi rumah sakit dari Komite Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. Jadi di sini akreditasi rumah sakit di Indonesia mengharuskan adanya program tanggap darurat yang komprehensif sebagai bagian dari standar untuk pelayanan kesehatan. Pelatihan dan simulasi bencana wajib dilakukan untuk memastikan kesiapan staf. Lalu, main komponen dari disaster hospital plan ini seperti apa? Untuk yang pertama ada penilaian risiko dan perencanaan kesiapsiagaan, di mana kita harus mengidentifikasi jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah sekitar rumah sakit, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. Dan juga kita juga harus menganalisis risiko terhadap infrastruktur, pasien, staf, dan layanan rumah sakit. Lalu, yang kedua, penyusunan strategi kesiapsiagaan
yang mana di sini mencakup penyusunan alur evaluasi serta alokasi sumber daya, prosedur evakuasi dan juga alur pasiennya itu seperti apa, menentukan jalur evakuasi yang aman bagi pasien, staf, dan juga pengunjung. Yang ketiga, komunikasi dan koordinasi darurat. Bagaimana sih kita menetapkan sistem komunikasi darurat untuk menjaga koordinasi internal antar departemen, lalu juga mengatur komunikasi eksternal dengan lembaga lain seperti BPBD, pihak kepolisian, dan layanan darurat lainnya. Dan juga memastikan alat komunikasi alternatif seperti radio komunikasi dapat berfungsi saat jaringan utama terganggu. Lalu yang keempat, pelatihan dan simulasi bencana, yaitu melaksanakan pelatihan rutin dan simulasi untuk seluruh staf, dari dokter hingga pekerja non-medis agar siap menghadapi situasi darurat. Lalu simulasi meliputi prosedur evakuasi, triage, dan komunikasi darurat untuk memastikan respon cepat dan terkoordinasi. Lalu penilaian hasil simulasi untuk memperbaiki prosedur yang belum optimal. Lalu yang kelima, sumber daya dan logistik. Jadi penyediaan peralatan medis darurat seperti tandu, oksigen, dan obat-obatan yang cukup, lalu menyusun rencana distribusi logistik yang cepat dan efisien agar kebutuhan selama bencana terpenuhi. Lalu juga menyiapkan tenaga cadangan seperti relawan atau staf tambahan untuk membantu beban kerja saat terjadi bencana. Lalu yang terakhir, pemulihan pasca bencana. Jadi di sini rencana pemulihan untuk mengembalikan operasional rumah sakit setelah bencana, termasuk perbaikan fasilitas dan penggantian peralatan yang rusak, dan juga dukungan psikologis bagi pasien dan staf yang terdampak. Lalu evaluasi terhadap respons rumah sakit setelah bencana untuk pembaruan dan peningkatan hospital disaster plan di masa yang mendatang. Lalu bagaimana sih tantangan untuk mengimplementasikan hospital disaster plan? Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan ruang di rumah sakit, terutama saat terjadi lonjakan pasien akibat bencana, dapat menghambat pelaksanaan alur evakuasi dan juga triage. Lalu, kurangnya pelatihan dan simulasi rutin. Jadi, beberapa rumah sakit tidak melaksanakan pelatihan dan simulasi secara rutin, yang dapat mengurangi kesiapan staf menghadapi bencana. Lalu ada gangguan sistem komunikasi yang mana dalam situasi darurat, jaringan komunikasi utama itu seringkali terganggu, sehingga memperlambat koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak luar. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi, Hospital Disaster Plan adalah elemen penting untuk memastikan kesiapan rumah sakit menghadapi bencana dan melindungi keselamatan pasien staf. Jadi, pelaksanaan rencana yang mencakup penilaian risiko, prosedur evakuasi, dan pelatihan rutin dapat mengurangi dampak bencana. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan dapat menghambat efektivitas rencana tersebut. Oleh karena itu, peningkatan anggaran untuk peralatan darurat dan pelatihan staf sangat diperlukan. Selain itu, kerjasama yang lebih baik dengan lembaga penanggulangan bencana serta evaluasi berkala terhadap rencana sangat penting. Program dukungan psikologis bagi pasien dan staf pasca bencana juga harus disediakan. Dengan langkah-langkah ini, rumah sakit akan lebih siap memberikan pelayanan yang optimal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.